Oke, terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak dan rekan-rekan di Eric Oklik. Iya, saat ini Eric Oklik mengudara lagi dan sementara Damai Kasih Channel beristirahat dulu kurang lebih ya 2 minggu lah akan mengudara. Stay tune terus di Eric Oklik untuk membahas sesuatu hal yang unik, beredukasi dan mendidik. Ya, mohon maaf Ibu Bapak dan di teman-teman di Eric Oklik berbagai macam agama, lintas agama. Tapi di sini Eric Oklik ingin meluruskan statement dari salah satu pendeta besar, di mana beliau menyampaikan bahwa Katolik itu di luar Alkitab. Sebelum kita bedah, saya akan menyampaikan sesuatu hal, tapi saya akan menaikkan saudaraku dulu. Halo Pak D. Suto Wijoyo, selamat sore, berkah dalam Pak D. Suto. Berkah dalam, sugeng sonten semuanya. Ya, Pak D stay dulu di sini. Saya mohon izin untuk membagikan video di mana beliau menyampaikan pendapat beliau pribadi. Eman-eman gitu loh, kasihan. Oke, tahan dulu Pak D. Suto ya. Ini beliau itu apa ya? Seorang pemuka agama besar. Kalau tidak salah reform itu dia itu. Tidak salah loh ya. Terus menyampaikan kalau Katolik kok di luar Alkitab. Aduh, nggak habis pikir saya tuh. Bagaimana kok seperti itu gitu loh. Harusnya beliau itu nganu lah ya. Belajar dulu tentang sejarah. Jangan sampai salah kaprah dalam menyampaikan. Cara menjawab pertanyaan teman Katolik saya yang mengatakan apabila ada kesalahan. Oke, saya ulang dulu. Billy, bagaimana cara menjawab pertanyaan teman Katolik saya yang mengatakan apabila ada kesalahan dalam gereja harusnya diperbaiki dari dalam, bukannya membuat gereja atau aliran baru seperti Luther atau Calvin. Reformasi bertanggung jawab atas terbentuknya aliran Pentakosta dan karismatik, karena reformasi aliran-aliran baru di gereja terus membentuk dan menjadi terpecah belah, bukan lagi satu. Mohon penjelasan. Billy? Ya, saya coba jawab. Ya, silakan jawab. Ya, selamat siang saudara sekalian. Ya, ini kalau kita melihat di dalam sejarahnya kan Luther sebetulnya kita tahu jelas ya, dia nggak pernah berencana untuk membuat gereja baru, apalagi memberi nama gerejanya itu sebagai gereja Lutheran gitu. Itu nggak pernah ada rencana seperti itu. Dia kan diekskomunikasi ya. Lalu akan lain ceritanya kalau kritik itu waktu diberikan terus kemudian ada pertobatan di gereja. Tapi ini seperti tadi Pak Tong juga mengatakan ya, itu bukan diterima secara positif tapi malah ditanggapi dengan mengeraskan hati, abusing power dan sebagainya. Ya, ini menjadi satu yang nggak bisa lagi dipertahankan akhirnya gitu. Jadi bukan keinginan untuk sengaja memecah belah gereja ya, tapi ini sesuatu yang memang dikehendaki Tuhan. Nah, tentang ini ya, tentang saudara tadi mengatakan ini mengakibatkan terpecah-pecah, bukan lagi satu ya, tergantung bagaimana saudara mendefinisikan satu itu maksudnya apa gitu ya. Kalau dari perspektif reform saya, ini yang lebih penting itu kan bukan kesatuan institusional atau organisasional ya, tapi kesatuan pikiran, kesatuan hati, kesatuan spirit, kesatuan semangat. Maksudnya ini ya, hati yang mau mengenal dan mengasihi Allah Tritunggal, yang mengasihi
mengasihi manusia yang berdosa. Ini lebih mempersatukan kita daripada kita berada di satu institusi yang sama tapi nggak sehati pikir gitu. Apa sekedar hanya menyatakan loyalitas institusi saja ya enggak, itu bukan konsep reform ya tentang kesatuan gitu. Kesatuan di dalam spirit, kesatuan di dalam kehendak, kesatuan di dalam pikiran. Itu lebih penting. Nah, di dalamnya tentu ya masih ada di diversity. Saya bukan mau membenarkan semua diversity ya, bukan. Kita masih on the way lah dalam hal ini ya, proses gitu. Melalui dialog apa ini ya, termasuk dialog ekumenis yang sehat tapi ya, bukan yang murahan gitu. Nah, kita bisa mengurai di situ apa perbedaan-perbedaan yang ada. Hopefully bisa saling memperkaya. Ya, sampai di situ jawabannya. Yang bikin pecah itu bukan orang bikin gereja baru. Yang bikin pecah ada Katolik yang tidak sesuai dengan Alkitab. Lalu bicara hal yang melawan Alkitab, bikin orang Kristen rasa itu tidak benar. Maka mereka mau kembali kepada Alkitab benar, tapi Katolik tidak mau. Jadi yang tidak mau bukan orang memecahkan, tapi ada orang yang tidak setia kepada Alkitab. Sehingga yang disebut persatuan bukan organisasi. Yang di persatuan ada iman yang sama. Kalau iman saya tetap sesuai dengan Alkitab, maka tidak perlu ada perpecahan. Tapi kalau gereja itu tidak mau dirubah, maka saya harus keluar. Apalagi kalau saya dikeluarkan. Martin Luther kalau menurut teori ini bisa merubah di dalam. Martin Luther paling benci adalah istilah Lutheran Church. Dia bilang tidak ada itu. Gereja punya Tuhan, malah atau gereja Lutheran. Maka dia tidak setuju ada gereja Lutheran. Dan sekarang jangan mempersalahkan orang-orang yang setia kepada Alkitab. Karena yang tidak setia kalau Alkitab bukan reformator, tapi Katolik itu sendiri. Betul. Oke, sudah selesai paparan video saya, Ibu Bapak dan rekan-rekan yang saya cintai, yang saya kasihi. Harusnya beliaunya itu masuk di gereja Katolik. Romo itu membawakan bacaan Alkitab apa enggak? Dalam perayaan sakramen Ekaristi itu ada bacaan pertama, kedua, dan bacaan Injil. Dan saya sangat kasihan, sangat prihatin kepada Bapak Stephen Tong menyampaikan seperti itu, Ibu Bapak. Di mana seolah-olah Katolik itu malah tidak menyukai orang yang Alkitabiah. Loh, enggak. Terus tadi ada salah satu dari Billy ya, gereja pecah, apa Stephen Tong tadi menyampaikan. Kalau yang namanya satu kesatuan, ini sementara saya cuplik dulu, saya nanti saya paparkan data saya. Kalau memang itu menjadi satu kesatuan itu sudah termaktub di Matius ya, Bu Bapak, di mana Yesus bilang kepada Petrus, di atas batu karang ini dirikanlah gerejaku. Tetapi saudari-saudara saya Protestan sendiri yang tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Memang itu realnya seperti itu. Tetapi ya enggak apa-apa lah. Itu terserah orang-orang Protestan yang saya enggak tahu ya. Saya mau mengatakan beliau ini Pak Stephen Tong itu Protestan KW atau Ori, saya enggak nyampe gitu loh, karena beliau sudah sepuh, sudah lanjut usia. Jadi saya menghormati beliau sosok orang tua. Sebelum berdiskusi dengan Pak Sutowijoyo, saya akan menyampaikan dulu, apa betul sih Katolik itu keluar dari Alkitab? Oke, kita buka di sini. Oke, Bapak ya.
Mari kita buka. Nama Katolik tidak ada di Alkitab, betulkah? Oke. Perkataan Katolik ada di dalam Alkitab. Sesungguhnya, kata Katolik berasal dari bahasa Yunani katolikos, yang artinya keseluruhan atau universal, sama dengan wholeness, atau komplit, atau lengkap, atau fullness. Jadi, dalam hal ini, kata Katolik mempunyai dua konotasi. Bahwa gereja yang didirikan Yesus ini bukan hanya milik suku tertentu atau kelompok eksklusif yang terbatas, melainkan mencakup keseluruhan loh. Tadi kan Pak Stephen Tong menyampaikan hanya kelompok ya, tapi ini keseluruhan loh. Katolik itu universal artinya Ibu Bapak. Keluarga Tuhan yang ada di seluruh dunia yang merangkul semua, dari setiap suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Bisa dilihat di Wahyu bab 7 ayat 9. Kata Katolik juga berarti bahwa gereja tidak dapat memilih-milih doktrin yang tertentu asal cocok sesuai dengan selera atau pendapat kita. Saya ulang ya. Kata Katolik juga berarti bahwa gereja tidak dapat memilih-milih doktrin yang tertentu asal cocok sesuai dengan selera atau pendapat kita. Tetapi, Ibu Bapak, harus doktrin yang setia kepada seluruh kebenaran. Rasul Paulus mengatakan bahwa hakikatnya seorang rasul adalah untuk menjadi pengajar yang Katolik. Artinya, yang meneruskan firman-Nya Allah. Dengan sepenuhnya tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Bisa dilihat di Kolose bab 1 ayat 25, 28. Kedua, gereja Katolik yang ditulis dalam bahasa Yunani dalam kitab suci sebagai eklesia, kata holoso, ket olos, asal mula kata katolikos, ada di KIS bab 9 ayat 31. Wah, ini bahasa Latinnya saya tidak tahu ya. Ini bahasa Latin loh Ibu Bapak, saya blok ini. Ini bahasa Latin semua ini. Ya, saya lanjut ke bahasa Indonesianya ya. Yang dalam bahasa Indonesia adalah selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ibu Bapak dan rekan-rekan semuanya, di sini kata eklesia, kata holos atau katolos atau katolikos dalam bahasa Indonesia adalah jemaat atau seluruh umat atau universal atau gereja Katolik. Sehingga kalau ingin diterjemahkan secara konsisten, maka bacaan dari KIS bab 9 ayat 31 bunyinya adalah selama beberapa waktu gereja Katolik Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Gereja itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Masuk ke poin ketiga Ibu Bapak dan rekan-rekan. Memang ada bukti lain di samping kitab suci, yaitu tulisan Santo Ignatius dari Antioquia, murid Santo Yohanes Rasul, ya, Santo Yohanes Rasul, kepada jemaat di Smyrna 8 dalam kurung 106 AD, yang dipakai untuk membedakan umat Kristen dari para heretik pada saat itu yang menolak bahwa Yesus adalah Allah yang sungguh-sungguh menjelma menjadi manusia, yaitu heresi atau bidah, doketisme, dan gnostisisme. Bacanya susah banget ini.
Dan surat ini Santo Ignatius mengajarkan tentang hierarki gereja Ibu Bapak, imam, dan ekaristi yang bertujuan untuk menunjukkan kesatuan gereja dan kesetiaan gereja kepada ajaran yang diajarkan oleh Kristus. Demikian penggalan kalimatnya. Ini penggalan kalimatnya ya Bu Bapak ya, dan rekan-rekan tolong diperhatiin. Ini penggalan kalimatnya. Di mana uskup berada, maka di sana pula umat berada. Sama seperti di mana ada Yesus Kristus, maka di sana juga ada gereja Katolik. Itu Ibu Bapak. Disinilah baru gereja Katolik memiliki arti yang kurang lebih sama dengan yang kita ketahui sekarang. Bahwa gereja Katolik adalah gereja universal di bawah pimpinan para uskup yang mengajarkan doktrin yang lengkap sesuai dengan yang diajarkan Kristus. Pak Stephen Tong, ya, gereja Katolik mengajarkan doktrin yang lengkap Pak Stephen Tong, yang diajarkan dari Kristus sendiri Pak Stephen Tong. Tapi para pendiri Anda malah memangkas Pak ajaran-ajaran tersebut Pak Stephen Tong. Contoh Deuterokanonika dihilangkan. Contoh sakramen-sakramen dihilangkan. Anda hanya mengambil beberapa sakramen Pak Stephen Tong. Ya. Kita masuk poin kedua Ibu Bapak dan rekan-rekan. Tidak ada penekanan akan adanya suatu aliran di Alkitab. Tidak ada penekanan akan adanya suatu aliran di Alkitab. Jelas ya? 1. Sebenarnya kalau kita cermati, ada beberapa referensi di Alkitab yang menekankan persatuan jemaat Allah. Terjadinya perpecahan karena pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus. Kristus yang berdoa secara khusus untuk persatuan gereja. Sehingga dunia itu percaya Ibu Bapak, bahwa Kristus, bisa dilihat di Yohanes bab 17 ayat 1-25, bahwa akan Kristus, permasalahan tentang bagaimana menyikapi kekristenan dalam hubungannya dengan adat Yahudi yang diselesaikan pada Konsili Yerusalem yang pertama, bisa dilihat di Kis bab 15 ayat 1-21. Santo Petrus itu Ibu Bapak mengirimkan surat kepada Timotius untuk berpegang kepada ajaran Kristus. Bisa dilihat 1 Timotius bab 4 ayat 1-3. Itu adalah ayat-ayat yang memang sangat baik untuk mengingatkan kita supaya berpegang pada ajaran yang benar dan tidak mengikuti ajaran sesat. Jelas ya Pak Stephen Tong? Termaktub tertulis ya Pak Stephen Tong? Mudah-mudahan Bapak melihat channel saya yang kecil ini, channel cabai rawit, channel masih kecil Pak Stephen Tong ini. Konteks ayat ini adalah untuk menentang ajaran Gnostikisme yang pada waktu itu berkembang pada abad-abad awal. Para Gnostik membenci tubuh dan menganggap tubuh dan segala sesuatu yang berupa materi termasuk makanan adalah dosa. Sehingga perkawinan yang dianggap sebagai cara mendatangkan tubuh atau bayi yang baru dianggap sebagai perbuatan dosa. Maka para Gnostik membenci perkawinan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ajaran Kristus, karena perkawinan malah dijadikan oleh Kristus sebagai lambang kasihnya kepada gerejanya. Bisa dilihat di Efesus bab 5 ayat 22-32. Ibu Bapak dan rekan-rekan, kita masuk poin kedua. Dari hal tersebut di atas, kita melihat ada benih-benih perpecahan yang terjadi pada masa jemaat awal. Dan para rasul memberikan penekanan untuk senantiasa bersatu dalam satu jemaat. Bahkan Rasul Paulus loh Pak Stephen Tong. Pak Stephen Tong, ini Rasul Paulus yang selalu menjadi kiblat para Protestan. Ya, saya baca ya Pak Stephen Tong. Bahkan Rasul Paulus bagaimana untuk hidup dalam persatuan sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Timotius bab 3 ayat 15. Ibu Bapak dan rekan-rekan,
Jadi, banyaknya gereja-gereja yang sekarang ada yang mengajarkan doktrin yang berbeda-beda tidak menjawab doa Yesus seperti yang dikatakannya di Yohanes 17. Masuk poin ketiga. Salah satu cara untuk menelusuri apakah benar-benar doktrin dari satu gereja berasal dari Kristus adalah dengan melihat perkembangannya secara organik. Pak Stephen Tong, mudah-mudahan Bapak mendengar ya Pak. Mirengke mendengar apa yang saya sampaikan Pak Stephen Tong. Saya ulang Pak Stephen Tong. Salah satu cara untuk menelusuri apakah benar-benar doktrin dari suatu gereja berasal dari Kristus adalah dengan melihat perkembangannya secara organik. Cardinal Newman dalam bukunya The Development of Christian Doctrines meneliti bahwa gereja yang mempunyai pengajaran yang benar adalah gereja yang mempunyai perkembangan ajarannya dapat ditelusuri sampai kepada zaman awal kekristenan yang bersumber pada Yesus sendiri. Jadi, Bu Bapak dan rekan-rekan, ini berarti harus ada konsistensi dalam pengajaran. Sama seperti perkembangan pohon kecil ke pohon yang besar. Yang dimaksudkan dari kecil ke besar adalah ajaran yang sama. Namun perkembangannya hanya untuk memperjelas pengertian, bukan mengubah ajaran, Ibu Bapak dan rekan-rekan, serta Pak Stephen Tong, ya, bukan merubah pengajaran, tetapi memperjelas pengertian. Begitu ya Pak Stephen Tong. Hal inilah yang ditemukan oleh Kardinal Newman dalam gereja Katolik. Sehingga untuk menempatkan kebenaran di atas segalanya, dia berpindah dari Anglikan ke gereja Katolik, Ibu Bapak. Masuk poin keempat. Diusulkan, cobalah Samuel. Nah, ini masuk langsung aja ke sini ya. Bisa dilihat salah satu doktrin double predestination atau sekali selamat pasti selamat. Ini loh, sebentar, saya tabari dulu. Predestinasi ini maksudnya. Atau sekali selamat pasti selamat. Dan kemudian cobalah untuk menelusuri perkembangan doktrin tersebut. Apakah yang dikatakan oleh Alkitab, Yesus, Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan lain-lain. Bagaimana Bapak Gereja mengatakan hal tersebut? Karena tidak mungkin sebuah doktrin yang ada dari awalnya, kemudian menjadi tidak ada, dan menjadi ada lagi. Di dalam teologi, doktrin yang satu berpegang pada doktrin yang lain yang telah ada. Sebuah doktrin yang merupakan suatu penentuan tiba-tiba dan tidak dapat ditelusuri perkembangannya bukan merupakan suatu perkembangan doktrin yang bersifat otentik dan organik seperti yang dikatakan oleh Kardinal Newman. Kita masuk pada bab ketiga, ini bab terakhir Ibu Bapak dan rekan-rekan. Masuk 31. Memang tidak semua kata terkandung di dalam Alkitab. Seperti contohnya adalah Trinitas. Ayo, coba Pak Stephen Tong bisa enggak menjabarkan Trinitas yang betul-betul di Alkitab. Di Sola Scriptura coba Pak Stephen Tong, Bapak bisa enggak? Namun, apakah kalau tidak ada perkataan tersebut kemudian kita tidak percaya? Contoh yang lain adalah bagaimana kita tahu bahwa Yesus mempunyai dua keinginan dan bukan satu? Apakah original sin atau dosa asal benar-benar merusak manusia secara total atau tidak? Konsep tentang predestination, apakah double predestination ataukah predestination? Berapa sakramen yang Yesus berikan? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang membutuhkan permenungan dan analisa yang mendalam. Memerlukan tradisi suci dan juga magisterium gereja.
kitab suci saja sebenarnya tidaklah Alkitabiah, Pak Sipentong. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Alkitabiahlah satu-satunya sumber kebenaran. Silakan dilihat, klik di sini ya, ini sudah ada kliknya. Oke, tapi Ibu Bapak kan tidak bisa ngeklik, jadi saya hapus saja. Oke. Bapak dan rekan-rekan yang saya cintai, yang saya kasihi, kita sekarang akan masuk pada paparan saya yang selanjutnya. Di sini saya akan memaparkan berkaitan dengan Petrus. Ini yang selalu dan selalu. Tadi yang saya sampaikan, kalau tidak sesuai Alkitab ini Pak Sipentong, saya bukakan Pak Sipentong. Iya. Ini sudah saya bahas Pak Sipentong, tapi saya akan menyisipkan sedikit aja. Ini loh Pak Sipentong, kalau Katolik tidak sesuai, tidak ada di Alkitab ini Pak Sipentong. Pengakuan Petrus itu bisa dilihat di Markus bab 8 ayat 27 sampai 30, Lukas bab 9 ayat 18 sampai 21, dan Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 20. Ya Pak Sipentong, di sini Alkitabiah semua Pak Sipentong, jadi cukup saya di sini karena kemarin sudah saya bedah. Ini saya sekarang akan mempersilakan Bapak Sutowijoyo untuk memberikan statement. Monggo Pak Sutowijoyo. Berkah dalam Pak Suto, mic-nya dibuka. Dan juga Sugeng Rawo Pak De Purbo, berkah dalam Pak Purbo. Ya, ye. Pak De berkah dalam semuanya. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Saya hanya mau menyampaikan komentar pendek aja. Jadi tadi dikulik bahwa Martin Luther tidak punya niat untuk memecah gereja atau keluar dari gereja. Nah, posisi Martin Luther sewaktu itu adalah sebagai presbiter atau seorang pastor. Seorang pastor itu ada istilahnya hukum kanoniknya itu ada janji, tarikatnya itu kan harus dipenuhin semua. Kalau dia seorang presbiter atau seorang iman tidak menjalankan apa yang dia ikrarkan sebagai kaulnya, yaitu kan menyimpang. Nah, untuk menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan itu gereja Katolik itu sudah ada aturan-aturan yang harus ditaati. Oke lah, ada yang membela bahwa Martin Luther mengkritik sama gereja. Dari 95 tesis, sewaktu dimintain pertanggungjawabannya, apakah Martin Luther mempertanggungjawabkan semua di hadapan oleh Monsinyur sewaktu di Jerman? Itu yang pertama. Yang kedua, seorang presbiter atau iman itu kalau ada kekeliruan itu harus meminta penitensi. Apa itu penitensi? Gereja Katolik mengajarkan bahwa pengakuan sakramental mensyaratkan 3 tindakan pada pihak peniten atau pada pihak yang melakukan kekeliruan atau penyesalan duka cita jiwa karena dosa atau kekeliruan yang dilakukan. Pengungkapan dosa atau pengakuan dan pemenuhan tobat yaitu melakukan sesuatu untuk menyilih dosa. Bentuk dasar pengakuan dosa tidak mengalami perubahan selama berabad-abad mulai abad pertama hingga saat ini. Itu masih tetap sama, tidak ada perubahan. Jadi tidak mudah mengatakan bahwa gereja Katolik ada keluar dari Alkitab.
Sekarang kalau kita mengajukan pertanyaan, bagaimana ajaran Katolik yang tidak keluar dari Alkitab? Dari pihak luar tidak akan tahu. Yang orang di dalam Katolik aja tidak semua tahu, apalagi orang luar. Jadi jangan gampang memberikan statement atau opini yang tanpa didukung oleh data. Saya mohon kepada beliaunya untuk menjelaskan ajaran Katolik yang ada di dalam itu yang kayak apa. Yang di dalam Alkitab itu kayak apa. Justru ajaran Katolik adalah sangat lengkap menjalankan ajaran-ajaran firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan. Firman Tuhan ada yang tercatat dan ada yang lisan. Sementara ajaran mana yang mengajarkan? Ajaran lisan dan tertulisnya, terkecuali ajaran gereja yang satu kudus, Katolik, dan apostolik. Di luar itu kayaknya sulit untuk mencari. Tapi itu tidak usah diperdebatkan karena itu sudah clear pada abad ke-16. Sudah selesai. Kita tidak perlu memperdebatkan itu. Kalau Anda di luar jalan Katolik, ya silakan. Tapi jangan mengorek-orek ajaran Katolik keluar dari Alkitab. Alkitab apa yang dimaksud? Ayo, kalau Alkitab erek-erek, ya memang tidak dipakai. Yang jelas menyampaikannya. Tapi kalau firman Tuhan justru Katoliklah yang paling lengkap. Ajaran tradisi suci, magisterium, firman-firman yang tertulis maupun secara lisan. Jadi jangan mengajarin sejarah sama orang Katolik. Katolik itu bukan agama kaleng-kaleng. Katolik adalah kabar gembira yang dia sampaikan langsung oleh Tuhan Yesus kepada Santo Petrus. Itu harus diingat kalimat itu. Tidak mudah menilai Katolik keluar dari Alkitab. Alkitab apa? Alkitab yang mana? Kalau Injil enggak, justru Katoliklah yang paling lengkap dan saling mendukung semua ajaran yang melalui firman Tuhan, tertulis maupun tidak tertulis, Katoliklah dan gereja satu kudus, Katolik dan apostolik itulah yang menjalani. Di luar itu kita perlu tanda tanya besar dan merah. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara saya yang Katolik awam, kalau mendengar cerita-cerita yang kayak disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen Tong, kita tidak perlu worry. Slow kawan. Alon-alon, tenang-tenang wae coy. Jadi apa yang disampaikan itu bukan hal yang baru. Udah terjadi ribuan tahun yang lalu. Jadi kita tidak mudah untuk terpengaruh godaan apa yang disampaikan oleh pendeta-pendeta yang lahir abad 15. Mulai tahun 47 hingga sampai sekarang yang disampaikan oleh Santo Petrus sejak menjadi paus pertama sampai sekarang aturan gereja Katolik tidak berubah, masih tetap sama. Lah kalau tidak mengakuin fisik keorganisasiannya gereja, bagaimana untuk mengetahui ke dalamnya? Jasmani dan rohani. Ada jiwa dan raga. Lah kalau bentuk gereja fisiknya secara organisasi tidak diakuin, terus mengakuin satu gereja, satu Yesus yang kudus, bagaimana caranya? Itu kan ilusi. Ilusi dengan dalih yang dikemas untuk mencari kebenaran.
bukan mencari yang benar. Ayo, kita tahu bahwa telur itu ada 3 warna. Yang pertama kulit cangkang, selaput dalamnya itu namanya putih telur, dan di dalamnya kuning telur. Bagaimana kita mau mengetahui bahwa telur itu ada 3 warna kalau kita tidak mengakui fisiknya bahwa itu telur? Itu saya bikin analoginya. Bagaimana Anda mengetahui isinya gereja kalau organisasinya aja Anda tidak percaya? Ini perlu direnungkan. Gampang kita mengucapkan, tapi harus kita telusurin dan kita telisik satu kalimat, satu kata, satu suku kata harus kita teliti. Mudah kita mengungkapkan, tapi kalau saya bertanya, bagaimana caranya? Fisik organisasinya Anda tidak percaya. Dalamnya kayak apa tulisan? Meminta satu dalam Kristus. Fisiknya aja Anda tidak percaya, apalagi sama Yesus Kristusnya. Isinya gereja Katolik adalah 1. Magisterium, 2. Tradisi suci, 3. Kitab suci, 7. Sakramen. Alkitabnya lengkap dengan Deuterokanonika. Sementara dalamnya ini Anda tidak tahu. Luarnya Anda tidak percaya. Tapi Anda cerita sejarah gereja, itu Anda tidak alkitabiah. Karena Anda mengakui hanya sola gratia. Tidak mengakui sejarah. Jangan cerita sejarah. Kalau Anda memang mengakui dengan satu Alkitab aja, yang mempunyai cerita sejarah itu yaitu apostolik. Gereja yang satu kudus, Katolik, dan apostolik. Mempunyai tradisi sejarah gereja, magisterium, dan katekismus gereja Katolik turunannya. Habis itu nanti banyak hukum-hukumnya, hukum kanonik, hukum perkawinan, hukum sosial, itu turunannya semua. Jadi jangan gampang memberikan statement tapi Anda tidak tahu. Kalau kita mempunyai statement, katakanlah kita mau kontra atau antagonis, Anda mau memerankan antagonisnya. Protagonisnya kayak apa? Jelasin dulu. Sementara Anda mengatakan Katolik adalah sudah di luar Alkitabiah. Sekarang bertanya, dalam Alkitabiahnya Katolik kayak apa? Jelasin dulu. Jadi jangan asal ngambil statement. Ini saya tekankan kepada saudara-saudara saya yang Katolik awam ya. Kalau ada orang yang kontra, minta pro-nya. Kalau hanya mengatakan kontra tanpa pro, itu nonsens. Tidak perlu worry, santai aja coy. Slow kawan. Jadi dari saya tidak perlu panjang lebar Pak Eric Oklik. Itu aja dari saya. Berkat dalam Sugeng Dalu.